Di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mampu tumbuh kuat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,61% secara tahunan, sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 14 triwulan terakhir. Menguatnya konsumsi rumah tangga saat momentum Ramadan dan Idul Fitri menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global pada awal tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%. Angka 5,61% dinilai menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi nasional mulai keluar dari tekanan global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai capaian ini sebagai prestasi besar. Menurutnya, Indonesia mulai keluar dari kutukan pertumbuhan 5% dan masuk ke fase akselerasi. Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61, dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat. Dulu 5,39, 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ekonomi sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi. Pemerintah juga menyebut pertumbuhan Indonesia termasuk yang tertinggi di antara negara G20 yang sudah merilis data. Inflasi April terjaga di level 2,42%, masih dalam target. Surplus neraca perdagangan dan tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi menjadi sinyal positif bagi prospek ke depan. Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyebut dari sisi investasi, kontribusinya mencapai 32% terhadap pertumbuhan, atau menyumbang sekitar 1,8% dari total PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata normal dan menjadi penopang penting di awal tahun ini. Dan kalau dari porsi saya, tentunya dari segi investasi itu menyumbang 32% dari total pertumbuhan 5,61 atau 1,8%. Jadi itu yang dimana kan selama ini investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya alhamdulillah ini 32%, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya. Meski menunjukkan kinerja impresif, pemerintah mengingatkan tantangan global masih tinggi. Untuk itu kebijakan fiskal dan dorongan terhadap sektor ekspor akan terus diperkuat agar momentum pertumbuhan tetap terjaga sepanjang tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, kinerja APBN kuartal 1 2026 melesat dengan cantik. Pertumbuhan di 5,1%, pendapatan negara melesat, defisit pun terkendali. Namun di lapangan ada realitas yang cukup berbeda. Kurs nilai jual dolar di perbankan pada hari ini tembus Rp17.500. Tekanan inflasi juga terus mengintai dan yang mengkhawatirkan alarm PHK berbunyi nyaring di berbagai sektor. Lantas seberapa tangguh ekonomi kita di tengah data di atas kertas yang terus tumbuh? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada analis kebijakan ekonomi Apindo, Bapak Ajib Hamdani. Terima kasih Pak Ajib sudah hadir kembali di Ekonomik.
Terima kasih banyak dan juga masih bersama pengamat ekonomi Indonesian Strategic and Economic Action Institution, Mas Roni P. Sasmita. Terima kasih Mas Roni masih ada di sini, Mas. Mungkin saya langsung Pak Ajib, dengan data yang sangat cantik disampaikan oleh Pak Purbaya, bahkan clear katanya ya gitu. Kita terlepas dari jerat pertumbuhan 5%. Dari sisi pengusaha menilainya seperti apa gitu? Cukup sustain, cukup tangguhkah sebenarnya? Begini Mas Roli, pertama dan yang perlu kami sampaikan adalah dunia usaha tentunya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama di Januari, Februari, dan Maret di 2026. Kita memulai dengan angka 5,61%. Tapi sebenarnya ada data menarik yang perlu kita kulik lebih dalam. Satu, kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup eskalatif ini ditopang secara signifikan oleh belanja pemerintah. Dan data itu didukung bahwa belanja pemerintah itu naik 21% lebih dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal kemudian kalau kita bandingkan juga dengan data lain bahwa penerimaan pajak kita sampai bulan Maret itu naik 20% dari tahun sebelumnya. Tetapi repotnya utang kita lebih tinggi. Artinya di sini potensi penggunaan fiskalnya itu harus lebih penuh kehati-hatian. Karena jangan sampai ini menjadi semacam fiskal yang bersifat overheating gitu. Karena kalau kondisinya seperti itu, maka yang menjadi taruhannya adalah bagaimana di Q2 dan Q3. Ketika kemudian Q1 ditopang secara signifikan oleh government spending, yang notabene itu nggak bisa dilakukan seperti itu di Q2, kuartal 2, 3. karena ruang fiskal kita makin menyempit. Buktinya apa? Buktinya bahwa misalnya nih narasi uang 300 triliun untuk restitusi juga ditahan, kemudian lebih diperketat dan lain-lain. Intinya negara tidak punya ruang untuk mengembalikan uang kira-kira 300 triliun kepada pengusaha. Dan toh itu duitnya pengusaha. Karena restitusi itu prinsipnya begini Mas Roli. Ketika kita belanja barang kita dipotong pajak. Ketika kita memberikan invoice kepada wajib pajak pemungut, di sana dipotong pajak lagi. Jadi double pajak itu seharusnya satu sisi menjadi haknya wajib pajak dan itu kembali menjadi operasional yang bisa diputar. Tetapi kemudian ketika uang 300 triliun itu nggak bisa dikembalikan secara langsung pada para pengusaha, tentunya di sini juga akan menghadapi problem cash flow. Nah ini tantangannya akan kerasa di Q2, Q3. Karena dari private sector kehilangan potensi uang cash katakan 300 triliun. Kemudian government spending udah nggak bisa sebanyak itu lagi. Jadi yang bisa kita harapkan Mas Ruli adalah Q2, Q3 itu kelanjutan cash flow ini diatur misalnya oleh perbankan. Tapi pertanyaannya adalah seberapa mampu perbankan untuk meningkatkan lending kreditnya. Kalau lending kreditnya masih single digit peningkatannya, maka pertumbuhan ekonomi ini nggak akan sustain. Jadi Q2 dan Q3 itu akan menjadi lampu kuning buat kita semua, baik private sector maupun ke government. Kalau satu sisi yang tadi juga disampaikan, bagaimana ada sebuah data yang terbalik. Memang trennya begitu. Sekarang Mas Ruli bayangkan, berbicara kuartal 1 itu hanya Januari, Februari, Maret. Bulan April itu sebenarnya udah masuk Q2 dan coba kita lihat data di bulan April Mas Ruli. PMI manufaktur kita itu konstruksi menjadi 49. Kemudian indeks keyakinan industri turun hanya menjadi 51,7 something dari 54. Artinya indikator makro kita cenderung turun bahkan baru memulai semester kuartal kedua di semester 1 ini. Jadi indikasi-indikasi seperti ini harus lebih dimitigasi oleh pemerintah. Karena dari pihak swasta kita juga menghadapi kondisi yang serba dilematis. Kita mau ekspansi, restitusi teman-teman pengusaha ketahan. Bahkan yang tadinya sampai dengan 5 miliar, pendahuluannya restitusi pendahuluan hanya 1 miliar. Itu pun ketat sekali. Dan di atas kertas nggak mungkin juga. Jadi artinya kondisi ini yang sekali lagi perlu dimitigasi lebih awal sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tetap sustain di Q2. Apalagi tadi isu PHK misalnya. Udahlah, Mas Ruli gini. Kita bahas nanti tentang PHK. Ini menarik dengan ngomong PHK kan. Ya Pak Ajib proses sebagai apa juga PHK. Ini kita ngomong PHK. Tapi saya ke Mas Roni terlebih dahulu. Mas Roni disampaikan oleh Pak Ajib detail sekali gitu terkait dengan ada konstruksi di bulan April luar biasa sekali gitu terkait dengan industri. Dan apakah kita bisa beranggapan fiskal kita masih cukup kuat fundamental kita atau seperti apa nih gitu? Ya saya bilang cukup, tapi cukup kuat saya pikir nanti dulu ya. Cukup. Tapi ya mepet-mepet kan. Pemerintah ada melakukan ekspansi belanja itu 21% itu tinggi loh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena saya yakin pemerintah juga agak khawatir ini situasi karena 28 Mei kan mulai serangan itu kan. Itu serangan itu udah di kuartal pertama. Dan minyak langsung melonjak jadi 100 rupiah. Belum ya, kemarin tuh belum, masih 6 sekian, tapi dikhawatirkan cukup akan fluktuasi dan akan terus naik karena sejarahnya rupiah itu nggak pernah turun ya dulu kan sejak 13.000 dia pasti akan naik dan itu dibiarkan oleh BI gitu. Jadi ini fiskal sulit menurut saya tapi cukup. Cuma kalau dikatakan cukup kuat saya agak kurang sepakat ya. Ini tergantung manajemen fiskalnya nanti
di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Mitigasi yang dilakukan oleh Pak Ajib kira-kira seperti apa yang harus dilakukan pemerintah? Enggak, tantangan terbesarnya memang ada di kuartal kedua ini. Iya, oke. Ternyata sinyal PMI-nya turun itu di April. Di April kan udah masuk kuartal kedua, jadi nggak dihitung di kuartal pertama. Berarti ada kontraksi. Kalau 49% ya maknanya kontraksi udah gitu. Kalau di atas 50% ya dia ekspansi kan gitu ngitung-ngitungnya. Lalu indeks keyakinan industri juga turun gitu. Ya banyaklah faktornya, saya yakin secara teknis salah satunya restitusi itu kan, duit gue ditahan, ini gimana gue mau ekspansi gitu. Gitu. Jadi agak sulit ke depannya. Cuma kalau dikatakan tidak cukup ya cukup duitnya. Cuma kalau bahasa kita di rumah dicukup-cukupkan. Berapapun adanya dicukup-cukupkan. Yang penting ini jalan gitu. Cuma saya nggak yakin akan 5,6 lagi. Itu aja. Ini nggak akan berat stabil di situ. Ya. Karena triggernya kalau dari konsumsi yang tersisa ya kita memang punya ekonomi kita memang consumption base, 54-53% pertumbuhan kita di kontribusinya dari konsumsi gitu loh. Tapi triggernya kemarin tuh pas saya bilang kan, barang ini Ramadan sama dari awal tahun baru, Ramadan, terus libur panjang, Lebaran Cina itu kalau nggak salah, di situ. Itu ngumpul semuanya di kuartal pertama. Ditambah lagi pemerintah itu fiscal push-nya untuk belanja spendingnya gila-gilaan. Saya nggak ngerti kenapa ini dilakukan, pelurunya dikeluarkan semua. Dan itu tuh nggak tahu pelurunya masih cukup apa enggak di kuartal kedua dan ketiga. Paling nggak di Q1 ada positive vibe dulu dibuat investor gitu ya. Oke, kita aman nih, ini kita gitu. Tahun-tahun sebelumnya memang kan kita tahun kemarin kita 4,9 kan. Itu pertama karena Lebaran itu terbagi dua dengan Ramadan. Lalu kita awal-awal efisiensi. Sekarang dia mulai lagi efisiensi, dan efisiensi ini harus kita hitung. Yang dilakukan oleh pemerintah di bulan April namanya efisiensi jilid 2. Itu saya juga nulis di media nasional, namanya refocusing ya. Refocusing, itu untuk mendapatkan 130T untuk menutup kompensasi subsidi sama kompensasi untuk Pertamina gara-gara minyak ke 100. Itu udah hilang tuh, dianggap kompensasi kan. Dan kalau dia geser-geser dari belanja yang lain, otomatis juga di April ke sini itu mereka udah berhemat, Mas. Udah cukup berhemat sebenarnya. Udah berhemat. Karena dia udah digeser duitnya buat bayar subsidi kan. 130 triliun udah hilang buat subsidi dan kompensasi gitu loh. Jadi yang tersisa mungkin MBG kali ya Mas. MBG Koperasi Merah Putih. Masih ada 2 program yang dikejar pemerintah. Sekolah rakyat mungkin salah satunya 3. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah kayak tadi disampaikan oleh Pak Ajib, bagaimana nasib karyawan kita gitu dengan kondisi ini, karena alarm PHK itu cukup lantang terdengar. Tapi yang kemana-mana kita akan bahas ini semuanya sesaat lagi, tetap di Ekonomi.